Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka Aryani SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Prabomuli. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Yang kedua, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, nilai-nilai sosial budaya menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar dan untuk dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya berkeyakinan bahwa murid harus diam dan mendengarkan saat belajar di kelas. Artinya, murid hanya mendengarkan guru yang mengajar. Dan hal ini berarti pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua, semua murid harus mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM dengan metode pembelajaran yang sama. Saya meyakini bahwa semua murid itu sama, sehingga semuanya harus mencapai KKM dengan menyamakan cara belajar mereka. Yang ketiga, murid harus bisa menyesuaikan diri dengan pembelajaran, yang berarti murid harus menuruti apa rencana yang sudah diatur oleh guru. Dan yang keempat, murid harus dihukum jika melakukan kesalahan agar mendapat efek jerah. Karena saya berpikir jika murid dihukum, mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Untuk proses pembelajaran, sebelum mempelajari modul 1.1, saya berkeyakinan bahwa pertama, pembelajaran bersifat teacher center. Artinya, murid tidak memiliki hak apapun untuk menyampaikan pendapat tentang ide, cara belajar yang mereka sukai. Yang kedua, semua materi harus sesuai dengan target. Di sini saya mengajar materi agar semuanya selesai sesuai dengan yang ditargetkan. Yang ketiga, metode ceramah lebih efektif dalam pembelajaran. Siswa hanya mendengarkan guru yang berbicara di depan kelas. Dan yang terakhir, diskusi kelompok hanya membuat kelas menjadi gaduh. Sehingga saya hampir tidak pernah menyuruh siswa untuk melakukan diskusi kelompok dengan tujuan agar mereka tidak menjadi gaduh. Lalu, setelah mempelajari modul 1.1, pola pikir saya mulai berubah. Pertama, guru bertugas menuntun siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, bukan menuntut mereka menjadi yang kita inginkan. Artinya, sebagai guru, tugas kita hanya menuntun sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki agar mereka tidak salah dalam menerapkannya di kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, kodrat anak adalah bermain, sehingga belajar bisa diintegrasikan dengan bermain. Jika ada permainan dalam pembelajaran, hal ini akan membuat pelajaran terasa lebih menyenangkan. Yang ketiga, pendidikan harus berpusat pada murid, di mana murid bebas menentukan apa dan bagaimana cara belajar yang sesuai dengan ingin mereka, dan mereka berhak berpendapat. Yang keempat, guru harus memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi. Dan yang terpenting, jauh dari unsur paksaan dan ancaman atau hukuman. Artinya, sebagai guru, kita tidak boleh menggunakan hukuman agar murid menuruti keinginan kita.
Pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya yaitu yang pertama, adanya kesepakatan kelas sebelum memulai pelajaran. Hal ini bertujuan agar murid bisa memberikan ide atau pendapat mereka sehingga mereka nyaman dalam mengikuti pembelajaran yang akan berlangsung. Yang kedua, pembelajaran diintegrasikan dengan permainan. Jika permainan dikaitkan dengan pembelajaran, tentu pembelajaran akan terasa menyenangkan dan tidak menjadi membosankan. Yang ketiga, memperkenalkan budaya daerah dan menanamkan nilai-nilai luhur. Karena budaya daerah mengandung banyak nilai-nilai positif yang bisa diterapkan oleh anak-anak di kehidupan mereka sehari-hari. Yang keempat, menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena setiap murid berbeda, maka pembelajaran harus disesuaikan dengan cara belajar murid yang berbeda-beda pula. Dan yang kelima, tidak menuntut murid untuk mencapai KKM, tetapi menuntun mereka sesuai minat dan bakat. Artinya, siswa tidak dipaksakan untuk mendapatkan nilai tertentu, tapi di sini proses yang mereka jalani untuk mencapai sesuatu. Itu yang lebih penting bagi siswa kita. Bapak Ibu guru hebat semuanya, demikianlah pemaparan saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga video saya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.